Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan pokok bahasan pemasaran dan globalisasi pemasaran. Pasar secara sempit seringkali diartikan sebagai sebuah lokasi geografis di mana terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Philip Kotler, pemasaran itu merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Menurut Bakteri Rifai, pemasaran merupakan suatu rangkaian jasa untuk mengusahakan benda-benda mengalir atau terdistribusi dari produsen ke konsumen. Definisi lain dikemukakan oleh William J. Stanton bahwa pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari sebuah kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang dan jasa, mempromosikan, mendistribusikan, dan juga memberikan kepuasan kepada konsumen. Dalam proses pemasaran itu, kita mengenal adanya suatu lembaga pemasaran, yaitu berupa orang ataupun badan yang secara langsung terlibat dalam proses pengaliran barang dari produsen ke konsumen. Lembaga pemasaran terdiri dari kelompok produsen, yaitu kelompok pemasaran yang tugas utamanya adalah menghasilkan barang atau hasil pertanian. Yang kedua adalah kelompok pedagang perantara, yaitu perorangan ataupun perserikatan yang berusaha dalam bidang pemasaran. Dan yang ketiga adalah kelompok lembaga pemberi jasa, yaitu mereka yang memberikan jasa ataupun fasilitas untuk memperlancar fungsi pemasaran yang dilakukan oleh produsen ataupun oleh pedagang perantara. Beberapa ciri dari pemasaran hasil pertanian antara lain mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian tindakan apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran tentunya. Kemudian dibutuhkan aturan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dan juga perencanaan dan struktur pengambilan keputusan yang terkontrol dan terkoordinir dengan baik. Selain itu juga pemasaran hasil pertanian itu memiliki dimensi ruang dan juga waktu. Kemudian bersifat musiman karena tidak tersedia setiap saat dan juga bersifat mudah rusak, artinya produk pertanian itu sangat rentan terhadap kerusakan fisik, kimia, dan juga mikrobiologi. Selain itu juga hasil-hasil pertanian sifatnya tidak memiliki keseragaman dalam hal ukuran sehingga perlu dilakukan kegiatan sortasi maupun grading dan juga perlu penanganan fisik terhadap produk pertanian tersebut. Menurut penguasaannya terhadap barang, maka lembaga pemasaran bisa kita bagi atas 3. Yang pertama adalah lembaga pemasaran yang memiliki dan juga menguasai barang. Yang termasuk dalam kelompok ini misalnya adalah pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, eksportir maupun importir. Yang kedua adalah lembaga pemasaran yang tidak memiliki tapi dia menguasai barang. Nah, misalnya adalah makelar. Makelar itu adalah suatu pedagang perantara yang berfungsi untuk menjual barang orang lain tanpa dia harus memiliki barang tersebut. Dan yang berikutnya adalah komisioner, yaitu pedagang perantara yang diberikan kepercayaan untuk memperjualbelikan suatu barang. Dimana kalau barang tersebut berhasil dia jual, maka dia akan mendapatkan komisi. Bentuk lembaga pemasaran yang tidak memiliki tapi menguasai barang, contoh lainnya adalah pelelang, yaitu pedagang perantara yang menyediakan tempat dan juga memfasilitasi event ataupun pertemuan antara pembeli dengan penjual. Bentuk yang ketiga adalah lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan juga tidak menguasai barang. Yang termasuk dalam lembaga pemasaran ini adalah lembaga pergudangan, pengangkutan, dan lain sebagainya. Dalam proses pemasaran ini nanti akan terbentuk saluran-saluran pemasaran, yaitu himpunan perusahaan yang mengambil alih hak ataupun membantu dalam proses pengalihan hak atas barang atau jasa tertentu selama barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah saluran 0 tingkat atau zero level channel, di mana saluran pemasarannya bersifat langsung antara produsen ke konsumen. Misalnya dengan melakukan penawaran langsung ke konsumen ataupun mengirimkan langsung ke toko milik produsen. Yang kedua adalah saluran 1 tingkat atau one level channel, di mana saluran pemasarannya hanya menggunakan satu perantara, yaitu pedagang pengecer.
Bentuk yang ketiga adalah saluran tingkat 2 atau two level channel, di mana saluran pemasarannya menggunakan dua pedagang perantara, yaitu pedagang pengumpul dan juga pedagang pengecer. Dan bentuk yang keempat adalah saluran 3 tingkat atau three level channel, di mana saluran pemasarannya menggunakan 3 pedagang perantara, yaitu pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan juga grosir. Secara gambar bisa kita lihat bentuk saluran pemasaran dari 0, 1, 2, and 3 level channel seperti pada slide berikut. Panjang pendeknya saluran pemasaran yang dilalui oleh suatu barang ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jarak antara produsen dan konsumen. Biasanya semakin jauh jarak antara produsen dan konsumen, maka saluran pemasaran yang dilewatinya juga semakin panjang. Yang kedua adalah cepat tidaknya produk itu rusak. Kalau produk itu cepat rusak, maka saluran pemasarannya harus pendek, ya. Dan yang ketiga adalah skala produksi. Skala produksi, kalau produksi dalam jumlah kecil, maka tidak akan menguntungkan bagi produsen apabila dia menjual langsung pasar. Sebaiknya dia menggunakan pedagang pengumpul dan lain sebagainya. Selain itu juga panjang pendeknya saluran pemasaran sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan perusahaan, di mana perusahaan yang memiliki posisi keuangan yang kuat biasanya cenderung memperpendek saluran pemasaran karena dia mampu melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang lebih banyak. Ada 3 fungsi pemasaran. Yang pertama adalah fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan juga fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran terkait pada fungsi penjualan dan pembelian, sedangkan fungsi fisik terkait fungsi penyimpanan, transportasi, dan processing. Sedangkan fungsi fasilitas terdiri dari standarisasi dan grading, fungsi pembiayaan, penanggungan risiko, dan informasi pasar. Baik, kita lihat yang pertama adalah fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran ini terdiri dari fungsi penjualan dan juga fungsi pembelian. Dalam melakukan fungsi penjualan, produsen harus memperhatikan beberapa hal terkait kualitas, kuantitas, bentuk, dan juga waktu yang diinginkan oleh konsumen. Selain itu, dalam fungsi pembelian umumnya diawali dengan aktivitas untuk mencari produk, mengumpulkan, dan juga menegosiasikan harga. Fungsi pemasaran yang kedua adalah fungsi fisik, di mana fungsi fisik ini terdiri dari fungsi penyimpanan atau storage function, di mana fungsi penyimpanan ini lebih menekankan pada dimensi waktu, karena sebagian besar produk pertanian itu bersifat musiman sehingga ketersediaannya cenderung tidak merata sepanjang waktu. Fungsi penyimpanan ini bisa berupa seasonal stock, yaitu penyimpanan musiman untuk produk-produk pertanian yang pola konsumsinya sepanjang tahun, namun periode panennya relatif pendek, misalnya adalah bawang putih. Fungsi penyimpanan juga bisa berupa carry over stock, yaitu untuk produk pertanian yang tersedia sepanjang tahun namun produktivitasnya cenderung fluktuatif, misalnya adalah untuk produk telur dan juga daging ayam. Bisa juga fungsi penyimpanan ini untuk spekulatif stok, yaitu untuk produk pertanian yang pola permintaannya sepanjang tahun cenderung berbeda-beda, misalnya adalah tepung terigu dan juga korma. Bentuk fungsi fisik yang kedua adalah fungsi transportasi, di mana fungsi ini bertujuan untuk memberikan nilai guna tempat atau dimensi ruang pada suatu produk. Fungsi transportasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jarak dan waktu tempuh transportasi, kemudian daerah pasar yang akan dilayani, kualitas dan ukuran produk yang dibawa, dan juga jenis ataupun tipe sarana transportasi yang kita gunakan. Nah, fungsi fisik yang ketiga adalah fungsi pengolahan atau processing yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah atas transformasi bentuk produk pertanian, misalnya antara produk olahan susu menjadi keju, susu bubuk, ataupun menjadi mentega. Fungsi pemasaran yang ketiga adalah fungsi fasilitasi, di mana fungsi fasilitasi ini bertujuan untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Yang termasuk fungsi fasilitasi antara lain standarisasi dan grading untuk penetapan standar mutu produk. Kemudian fungsi pembiayaan mencakup pengalokasian dana dan juga pengaturan syarat pembayaran ataupun kredit. Kemudian juga fungsi penanggungan risiko, yaitu upaya untuk mengurangi risiko yang timbul dari penurunan mutu ataupun kerusakan produk pertanian, misalnya dengan mengadakan cold storage ataupun kendaraan pendingin. Dan yang keempat adalah fungsi informasi pasar, mencakup informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan keputusan yang akan diambil untuk pemasaran suatu produk.
Nah, dalam pemasaran ini kita tidak hanya terfokus pada pemasaran domestik atau dalam negeri, tetapi juga harus berorientasi pada pemasaran global yang kita kenal sebagai marketing globalization. Di sini pemasaran global ini mencakup pemasaran berskala dunia, di mana peluang pasar terbuka bagi seluruh pelaku usaha, tak terkecuali untuk pemasaran ke luar negeri atau ekspor. Nah, strategi pemasaran global ini bisa dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah strategi pemasaran standar, dan yang kedua adalah strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan dipasarkan. Nah, untuk strategi pemasaran standar biasanya lebih menekankan pada pasar global yang memiliki sifat pelanggan yang relatif homogen. Strategi ini lebih menekankan pada pemasaran produk yang sama ke seluruh dunia dengan menggunakan identik strategi dan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan margin yang lebih tinggi. Strategi pemasaran yang berikutnya adalah yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan dipasarkan. Nah, untuk pendekatan ini mereka mengasumsikan bahwa setiap negara itu memiliki karakteristik pasar yang berbeda, sehingga strategi pemasaran global yang dikembangkan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi pasar di negara yang menjadi target pemasaran kita. Untuk segmentasi pasar global, ini adalah suatu kegiatan yang membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin menghendaki adanya bauran pemasaran ataupun pemasaran yang terpisah. Segmentasi pasar global bisa berupa pemasaran massal ataupun mass marketing, di mana penjual memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan secara massal sebuah produk kepada seluruh pembeli. Pemasar tersebut biasanya menciptakan pasar potensial terbesar dengan biaya paling rendah, harga lebih rendah, dan juga margin yang lebih tinggi. Ada juga segmentasi pasar global itu dengan membentuk pemasaran segmen, di mana perusahaan menyadari bahwa pembeli berbeda-beda dalam hal kebutuhan, persepsi, dan juga perilaku. Sehingga perusahaan mengisolasi segmen yang lebar untuk membentuk suatu pasar dan mengadaptasi apa yang ditawarkan agar lebih mendekati kebutuhan atau beberapa segmen tertentu. Yang ketiga adalah pemasaran ceruk. Nah, pemasaran ceruk ini lebih berfokus pada subgrup dalam segmen-segmen pemasaran, ya. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit, biasanya diidentifikasi dengan memilih satu segmen menjadi beberapa subsegmen. Dan yang terakhir adalah pemasaran mikro, di mana praktek penyesuaian produk dan program pemasar agar cocok dengan cita rasa individu ataupun lokasi tertentu. Dalam melakukan pemasaran global ini ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah pajak, yaitu biaya yang dibebankan oleh pemerintah setempat untuk biaya barang-barang yang masuk ke wilayahnya. Tantangan pemasaran berikutnya adalah pemberlakuan kuota, adanya pembatasan absolut terhadap kuantitas barang tertentu yang bisa diimpor ke dalam negeri. Ada juga tantangan berupa pengekangan ekspor yang berupa persetujuan antara negara importir dan juga negara eksportir terkait pembatasan pada volume barang yang diekspor. Berikutnya adalah berupa boikot dan embargo, di mana boikot sendiri merupakan penolakan terhadap pembelian impor barang tertentu dari negara lain, dan embargo merupakan penolakan untuk melakukan penjualan ke negara tertentu. Dan tantangan berikutnya adalah rintangan moneter, seperti pemblokiran mata uang ataupun nilai tukar diferensial. Pemblokiran mata uang bila pemerintah tidak mengizinkan importir menukar mata uang nasionalnya dengan mata uang penjual. Metode nilai tukar diferensial mendorong impor barang-barang yang diperlukan oleh pemerintah dan mengurangi impor barang-barang yang tidak diperlukan oleh pemerintah. Baik, demikian materi untuk pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.